wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cornelia Aisyah, absen 27. Saya Imanuddin, absen 16. Saya Vina Mamalida, absen 5. Saya Naila Asna Ramadhani, absen 26. Saya Firsya Sara, absen 15. Saya Randy Wisnu Mubarak, absen 30. Iki tulis iki tuku kanggo sira absarining kalebu eseme kang manis meatu dasar ayu parasmu kang tanpa layu. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang secara resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda Intangible Cultural Heritage pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan ini diberikan karena batik memenuhi 3 dari 5 domain dalam Konvensi Internasional Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda 2003, yaitu tradisi dan ekspresi lisan, kebiasaan sosial, serta kemahiran kerajinan tradisional. Salah satu daerah yang dikenal luas akan keindahan batik tulisnya adalah Pekalongan. Untuk menggali lebih dalam mengenai proses, tantangan, dan upaya pelestarian batik tulis, kami melakukan wawancara dengan pengrajin di Museum Batik Pekalongan. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses pembuatan batik tulis, kendala yang dihadapi para pengrajin, serta harapan terhadap masa depan industri batik di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firsya Sara dari perwakilan kelompok 3. Di sini saya izin mewawancarai Ibu. Baik, terima kasih ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu. Saya sebagai salah satu staf di Museum Batik Kota Pekalongan. Izin bertanya ya Bu, kira-kira apa saja upaya museum dalam melestarikan budaya batik? Baik, upayanya banyak sekali ya. Salah satunya kita tetap menampilkan batik-batik kita di ruang pamer 1, 2, dan 3, dan kemudian juga ada beberapa kita juga memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, itu juga salah satu melestarikan atau dalam bentuk pelestarian agar para pengunjung atau masyarakat dan beberapa siswa-siswa kita juga bisa, atau anak-anak sekarang itu bisa belajar membuat batik. Pertanyaan kedua Bu, terus kalau koleksi batik tertua di Museum Batik ini apa? Batik tertua kebetulan kita dipajangkan di Agustus 2025 di ruang pamer 3. Kita ada motif legenda, yaitu legenda Putri Tidur, kemudian juga legenda Putri Cinderella, dan juga legenda tentang dongeng perang. Di sini ada jenis batik tulis apa saja Bu? Batik tulis itu satu ya, batik tulis saja. Nah, kita kebetulan di ruang pamer 1, 2, 3 kita menampilkan batik tulis semua. Nah, batik tulis itu ada beberapa macam motif, ada batik pesisiran dan juga ada beberapa batik pedalaman. Bagaimana proses pembuatan batik tulis tersebut? Prosesnya banyak sekali ya, yaitu yang pertama kita harus mempersiapkan bahan-bahan dan alat-alat untuk membuat batik, yaitu salah satunya kita mempersiapkan kain mori, kemudian kita mempersiapkan bahan utamanya yaitu malam atau lilin, kemudian canting tulisnya, kemudian juga nanti kita akan membuat motif apa. Nah, kemudian juga tahapannya untuk membuat batik tulis itu ada yang namanya proses tahapan nyungging atau membuat pola di atas kertas, kemudian ada proses tahapan jiplah atau memindahkan pola tersebut di atas kain, kemudian ada ngelowongi yaitu menorehkan malam, kemudian juga ada proses tahapan nyolet atau memberikan warna menggunakan kuas dari bambu, kemudian ada proses tahapan mopok, dan kemudian juga ada proses tahapan ngelir. Nah, ngelir ini pewarnaan ya, apakah nanti mau pakai pewarna alam ataupun kimia, dan kemudian juga ada teknik nyolet ataupun celup. Nah, kemudian proses yang terakhir yaitu ngelorot. Ngelorot itu ada menghilangkan malam di celup atau dimasukkan di air yang panas atau mendidih. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya mau diulangin lagi, misalnya nyumiin, rentesi atau nyoga, nanti yang terakhir tahapannya yaitu melorot lagi. Itu sudah selesai, dan tahapan batik tulis itu prosesnya sangat lama sekali. Bahan apa saja yang digunakan?
bahan-bahan untuk membuat batik tulis. Iya. Ya bahannya itu tadi ya. Yang Iya. pertama yaitu malam atau lilin, itu bahan utama. Kemudian juga ada untuk pewarnaannya, nanti pewarnaannya apakah pakai pewarnaan alam atau pewarnaan kimia. Nah, pewarnaan alam contohnya menggunakan indigo sol. Nah, kemudian juga ada pewarnaan kimia contohnya misalnya IR, Neptol dan lain-lain. Apakah ada filosofi atau makna khusus pada motif batik yang dibuat? Kalau batik ya, karena batik itu sendiri adalah singkatannya barisan titik. Setiap barisan titik itu batik dari zaman dulu sampai sekarang banyak sekali makna-makna filosofinya. Contoh saja misalnya dongeng misalnya awan ya. Awan itu kan ada di motif Megamendung. Awan juga tepat untuk menaung atau menaungi, yang mana juga sangat menenangkan sekali. Nah kemudian juga dilihat dari sisi warnanya, misalnya warna pink juga warna tentang sisi kelembutan, kemudian juga kelembutan seorang hati perempuan ya. Nah seperti itu contohnya. Apakah ada kesulitan dalam proses pembuatannya? Kalau tingkat proses pembuatnya tergantung si pembatik atau si pemula ya, karena untuk setiap menorehkan malam atau membuat batik tulis itu pasti ada tingkat kesulitannya, karena untuk tekniknya saja itu saya pribadi aja belajar batik tulis juga awal-awalnya juga susah sekali dan memang hasilnya jelek sekali. Adakah harapan untuk industri batik di masa depan? Banyak sekali ya, jadi untuk siapapun yang ingin membuat usaha batik, industri batik khususnya batik tulis ya jangan khawatir, walaupun kita banyak PR yang sekarang itu banyak sekali munculnya batik-batik yang dibuatnya menggunakan mesin. Nah jadi untuk industri yang khususnya untuk membuat batik tulis jangan khawatir, jangan berkecil maksudnya dalam arti batik tulis tetap ada di hati masyarakat yang melihat sisi batik tulis itu dari nilai keindahannya, dari filosofinya. Walaupun batik tulis harganya mahal, tapi memang di baliknya itu ada banyak sekali makna-makna yang terkandung di dalam batik tulis. Baik, terima kasih Sama-sama. Bu. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sesi wawancara yang kami lakukan bersama salah satu pengrajin di Museum Batik Pekalongan. Melalui wawancara ini, kami mendapatkan berbagai informasi penting mengenai proses pembuatan batik tulis, tantangan yang dihadapi para pengrajin, serta upaya pelestarian budaya batik di tengah perkembangan zaman. Kami berharap wawancara ini dapat menumbuhkan kesadaran dan kecintaan generasi muda terhadap batik sebagai warisan budaya bangsa yang harus dijaga dan dilestarikan. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan penjelasan yang telah diberikan oleh narasumber. Semoga batik Indonesia, khususnya batik tulis Pekalongan, semakin dikenal dan dihargai baik di dalam negeri maupun di kancah internasional.